membangun masjid habis 10 miliar sekalipun tidak bisa menandingi besarnya nilai pahala ibadah korban yang dilaksanakan hamba Allah yang berkorban hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. 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 Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum binafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Pesan moral Allah ini disampaikan kepada kita hamba-hambanya yang beriman, yang selalu tunduk, taat, bakti dan patuh kepada seruan Allah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 112. Ketahuilah, maka barang siapa yang telah menyerahkan jiwa dan raganya, taslim, taat kepada seruan, tuntunan, ajaran dan anjuran Islam yang dibawakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, wa huwa muhsinun, apalagi dia selalu menaburkan kebaikan demi kebaikan, cinta dan kasih sayang sesama hamba Allah di muka bumi ini. Sudah barang tentu jelas-jelas Allah memberikan satu reward penghargaan. Falahu ajruhu inda rabbih. Bagi orang-orang yang demikian itu,
balasannya tidak lain adalah pahala, ganjaran mengalir terus, tiada pernah putus, tidak pernah henti-hentinya, yang endingnya adalah puncak kenikmatan hidup yang hakiki, surga, surga dan surga Allah yang abadi. Allahumma amin. Lalu bagaimana kehidupan manusia yang demikian ini di dunia ini? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Hidupnya tidak pernah merasa resah, gelisah, tidak pernah merasa takut, apalagi merasa sedih melihat perubahan demi perubahan yang ada di sekeliling lingkungan dimanapun mereka berada. Sungguh maha benar firman Allah. Allah jualah yang maha agung lagi maha mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat, umat tauhid yang dimuliakan Allah, yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tidak ada satu kekuatan dan kekuasaan apapun, dan tidak akan pernah berganti pilihan kami selain kepada Engkau ya Allah ya Rabbi, untuk tempat mempersembahkan segala puja dan puji kami. Kalimat takbir, tahmid, tahlil yang kita kumandangkan di pagi hari ini sudah tentu mempunyai nilai-nilai yang tidak ada tara mutu dan bandingannya dalam rangka menyambut kebesaran dan keagungan hari Idul Adha yang kita muliakan ini. Karena kalimat takbir, tahmid dan tahlil ini merupakan pernyataan mutlak pilihan umat yang selalu berpihak kepada konsepsi Allah dan Rasul-Nya di dalam hidup dan kehidupan ini. Karena mereka telah mempunyai kepastian sikap dan tekad bahwa apa saja yang dimilikinya akan dipersembahkannya hanya untuk Allah. Harta benda, bahkan jiwa dan raga sekalipun yang satu-satunya mereka miliki, itu sebagai bukti atas cinta dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadat apapun yang sudah diwajibkan Allah kepadaku, bahkan hidup dengan segala anugerah nikmat karunia Allah yang kita tidak akan mampu menghitung-hitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung-hitung berapa besar banyaknya nikmat yang aku berikan kepadamu, hai manusia, la tuhsuha, sungguh kamu tidak akan mampu untuk menghinggakannya, menghitung-hitungnya. Bahkan wa mamati, kematianmu dengan tidak membawa satupun yang engkau sayang, engkau cintai ketika hidupmu di dunia. Kamu sudah berjanji kepadaku, kata Allah, lillahi rabbil alamin, semuanya itu hanya untuk aku, penguasa tunggal jagat alam semesta ini. Itulah pernyataan umat dengan tekad apapun yang kita miliki akan kita serahkan kepada Allah. Maka untuk itu pula lah Allah akan menyambutnya dengan balasan satu jaminan surga baginya, sebagaimana difirmankan Allah di dalam surat Taubat surat 9 ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum amwalahum bi anna lahumul jannah
ila akhiri ayat. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, telah menjadi kenyataan di dalam kehidupan manusia bahwa manusia itu senantiasa mempunyai kesanggupan untuk memberikan sesuatu yang disayang atau dicintai kepada siapa yang paling dekat dengan dirinya. Jika hubungan manusia ini dengan manusia telah mencapai klimaks paling dekat sekali, maka akan tumbuh hubungan dalam bentuk cinta dan kasih sayang. Demikian pula kalau hubungan manusia dengan Allah telah sampai pula pada klimaksnya, maka akan sampai pula kepada cinta Allah yang dinamakan taqwallah sebagai jaminan bukti takwa kepada Allah. Sudah tentu manusia yang demikian ini akan lebih bersedia lagi mempersembahkan apapun yang dimilikinya, apapun yang disayang dan dicintainya, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan firman Allah surat As-Saff surat 61 ayat 10 dan 11. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, mau kamu aku tunjukkan satu bisnis, satu perdagangan yang dapat menyelamatkanmu dari adab yang pedih. Modalnya tidak lain, hendaknya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta-harta benda yang kamu cintai lebih dahulu. Kalau kamu sudah berjuang demi tegaknya syiar agama Allah dengan hartamu yang kau cintai, kamu sudah tidak eman, tidak sayang lagi, baru aku akan mengakui kamu akan berjuang demi tegaknya syiar agamaku dengan jiwa dan ragamu yang paling kamu cintai. Itulah bisnis, itulah harapan, itulah perdagangan yang sangat menjanjikan, dengan catatan in kuntum ta'lamun, apabila kamu mengetahui hikmah, esensi yang terkandung di dalam setiap perjuangan pengorbanan yang kamu lakukan demi cintamu kepadaku, kata Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, umat tauhid yang dicintai dan dirindukan surga Allah. Cinta di dalam bentuk takwa seperti inilah yang akan menimbulkan ketauhidan yang menjadi akidah di dalam hidup dan kehidupan orang-orang yang beriman. Dan setiap cita-cita baru akan tercapai tujuannya jika setiap pendukung cita-cita tersebut bersedia untuk berjuang, untuk berkorban atas cita-cita yang dimaksud. Pepatah Jawa mengingatkan kita, jer basuki mowo beo. Tidak ada setiap kesuksesan, tidak ada setiap keberhasilan, tidak ada setiap kebahagiaan, yang itu semuanya pasti memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Sebab tanpa pengorbanan dari umatnya,
akidah hidup Islam yang datang dari Allah ini tidak akan pernah terlihat ketinggian nilainya di dalam menunjukkan kemampuan membangun peradaban kehidupan bangsa dan umat yang akan menjadi contoh suri teladan di dalam kehidupan dunia ini. Apalagi Allah sudah wanti-wanti kepada kita, inna a'tayna kal kausar, sungguh kami Allah yang begitu cinta kasih sayang kepada engkau hai hambaku yang beriman. Banyak nikmat yang aku berikan kepadamu, tetapi mana bukti rasa syukurmu kepadaku? Maka Allah hanya menginginkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat yang begitu banyak diberikan Allah kepada kita yang kita tidak akan mampu menghitungnya. Fasolli, tegakkan sholat. Apa sebab? Dengan kita selalu menjaga kualitas sholat ini, Allah berjanji aqimis sholah lidzikri. Tegakkan sholat. Kalau kamu sudah menegakkan menjaga sholat, lidzikri, kamu pasti akan mengingat apapun perintah kewajibanku yang harus kamu laksanakan, apapun larangan yang aku berikan kepadamu harus kau hindari. Kamu pasti selalu ingat kepadaku dengan jalan menjalankan perintahku, menjauhi laranganku, dan jangan lupa. Itu baru hablum minallah. Adapun hablum minasnya adalah wanhar, segera lakukan pengorbanan yang insya Allah tidak ada amalan yang paling mulia yang dicintai oleh Allah pada tanggal 10 Zulhijjah setiap tahun dalam kalender kehidupan umat Islam. Tidak ada amalan lain kecuali kalau kita diberi rezeki oleh Allah, kemudian siapkan untuk kita sembelih sebagai pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nilai kebersamaan, semangat berbagi dalam membentuk karakter umat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma huwal Islam? Ya Rasul, apa itu agama Islam? Maka Nabi menjawab, al-Islamu huwal udmatu lillah wa syafaqatu ala khalqillah. Islam itu satu, engkau harus mengagungkan kebesaran kekuasaan Allah dimanapun kamu berada. Agungkan, besarkan Allah dengan segala keagungan dan kebesarannya. Allahu Akbar. Yang kedua, wa syafaqatu ala khalqillah. Hendaknya kamu memiliki semangat berbagi kasih sayang, menyelamatkan, membahagiakan orang-orang yang ada di sekeliling lingkungan. Itu sebabnya ketika kita sholat, Allahu Akbar, takbiratul ikhram, hablum minallah, diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, kedamaian, kebahagiaan, keberkahan. Tanggung jawab saya terhadap lingkungan yang ada di sebelah kanan saya, lingkungan yang ada di sebelah kiri saya. Hablum minan nas. Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat, sidang sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ajaran korban di dalam Islam bukan hanya sekali setahun, setiap tanggal 10 Zulhijjah saja, melainkan ajaran korban itu mesti menghayati keseluruhan segi aspek kehidupan, di mana setiap kehidupan ini selalu dijiwai oleh korban dan pengorbanan, baik dalam korban perasaan, material, diri, dan yang merupakan puncak dari pengorbanan itu adalah mengorbankan jiwa yang kita cintai
demi pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam ajaran Islam, ajaran korban itu mempunyai dua arti hubungan dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah hubungan terhadap Allah, jalur vertikal, sebagai bukti kesalehan ritual individual. Yang kedua, hablum minan nas, kesalehan sosial bermasyarakat. Mari kita ketahui sekarang bagaimana jalur hubungan terhadap Allah hari ini sampai tanggal 13 Zulhijjah nanti, ketika dilaksanakan pengorbanan dari ternak-ternak sebagai simbol yang kita cintai. Saat itulah kita buktikan iman dan takwa kita sebagai kecintaan kita kepada Allah. Karena iman tidak sekedar pernyataan, iman butuh pembuktian. Sampai-sampai Allah mengatakan di dalam surat Al-Hajj ayat 37, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Hei, siapapun yang sudah berkorban, ingat, darah, daging ternak-ternak yang kau sembelih tidak akan sampai kepada aku. Tidak butuh darah dari ternak yang kau sembelih. Aku tidak butuh daging ternak yang kamu sembelih. Darahnya haram, buang. Dagingnya sepertiga untuk kamu, sepertiga untuk tetangga, sepertiga untuk mereka-mereka yang sangat juga lebih membutuhkannya. Lalu apa yang sampai kepadaku, kata Allah, dengan ternak yang kamu sembelih setiap tanggal 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah nanti, yang sampai kepadaku, kata Allah, kepasrahan, keimanan, ketakwaanmu kepadaku. Maka Nabi mengancam siapa yang tidak mengkorban, man wajada sa'atan li ayyudakhiya falam yudakhi falam yaqrabanna musallana. Siapa yang sudah saya beri rezeki sebenarnya bisa untuk nyembelih seekor kambing, satu ekor kambing, satu keluarga 10 anggota, kolektif urunan, Masya Allah, 1.000 rupiahan, 10 anggota 10.000 sehari. Sisihkan 1 tahun kalikan 365 hari, berarti terkumpul 1 tahun satu keluarga itu 3.650.000. Harga kambing 3,5 juta, masih sisa. Siapa yang sudah saya beri rezeki untuk korban sehari, sisihkan rezeki 1.000 dari nikmat yang begitu banyak aku berikan kepadamu. Kamu enggan tidak mau korban. Jangan dekat-dekat dengan masjid Nurul Iman, cahaya keimanan sebagai bukti keyakinanmu kepadaku. Jangan dekat-dekat tempat umat Islam sujud, tempat umat Islam sholat. Apa sebab? Percuma komitmen ikrar kita setiap sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah hanya minta bukti 1 tahun sekali. Coba mana yang kamu sisihkan, katanya kamu iman, takwa kepadaku, sehari 1.000, mana buktinya? Masya Allah. Padahal Allah pesan Nabi, siapa yang mau korban sehari 1.000, sehari 1.000, likulli sa'ratin hasanatin, setiap helai bulu ternak yang kau sembelih
itu akan diganti oleh Allah dengan pahala kebaikan. Ingat, satu pahala kebaikan di dalam Islam dilipat gandakan 700 lipat kali ganda au azid, atau lebih banyak, lebih besar, mau suka-suka Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Maka Nabi mengancam siapa yang tidak mau korban sampai lepas tanggal 13 Zulhijjah, andaikan dia mau bersedekah, membangun masjid, habis 10 miliar sekalipun, tidak bisa menandingi besarnya nilai pahala ibadah korban yang dilaksanakan hamba Allah yang berkorban hari ini. 10 miliar masih terhitung, 10 miliar masih bisa dihitung, tapi coba siapa yang bisa menghitung berapa helai lembar banyaknya? Masya Allah, bulu-bulu domba, kambing, unta, berapa banyaknya? Satu helainya dikalikan 700 lipat kali ganda lebih, tidak terhitung. Siapapun yang bersedekah di luar sampai tanggal 13 Zulhijjah nanti, berapapun yang disedekahkan tidak akan mampu menandingi besarnya pahala orang yang berkorban. Alhamdulillah, Masjid Nurul Iman setiap tahun pegang rekor. Sapi mesti lebih dari puluhan, kambing apalagi. Mudah-mudahan perjuangan pengorbanan bapak-bapak, ibu-ibu yang tahu esensi korban membentuk karakter umat ini akan berlanjut terus sampai generasi selanjutnya. Allahumma amin. Jalur vertikal sebagai bukti iman, takwa kita kepada Allah. Iman perlu bukti, tidak bisa sekedar mengaku iman. Sampai Allah menyindir kepada kita di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Hei manusia, apakah akan aku biarkan kamu mengucapkan aku beriman kepadamu ya Allah, kemudian aku biarkan kamu tidak akan aku uji dengan perjuangan, dengan pengorbanan syiar agama di lingkungan di mana kamu berada. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua adalah jalur horizontal. Jalur horizontal untuk membuktikan nilai-nilai pelaksanaan iman takwa ini perlu diwejah-wentahkan, direalisasikan, dimasyarakatkan. Jangan sampai hanya mengaku iman takwa, tapi buktinya mana, realisasinya di tengah masyarakat. Maka Nabi jelas mengingatkan, ittaqullah haitsuma kunta watbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hai manusia, bertakwa kamu dimanapun, kapanpun kamu berada, dan ingat, iringi perbuatan dosa salah masa lalu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, karena perbuatan baik itu bisa menghapus dosa kesalahan masa lalu. Dan jangan lupa, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak, dengan budi pekerti, dengan karakter dan kepribadian yang luhur dan mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk itu marilah kita korbankan sebagian harta kekayaan kita agar penyakit-penyakit sosial masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, kebodohan, pelacuran, perjudian, kemaksiatan, dan narkoba yang sekarang ini menjadi penyakit masyarakat, sedikit demi sedikit berangsur-angsur bisa kita kurangi. Kita tentu terkejut, pabrik narkoba terbesar di Indonesia adalah di kota Surabaya, di Jalan
Jaya Indah, pabrik narkoba terbesar di Surabaya, kok sampai lolos dari masyarakat Islam sekelilingnya? Ini karena kita teledor, ini karena kita tidak menyadari firman Allah, wa fi amwalihim haqqun lisailin wal mahrum. Hai orang-orang kaya, di dalam diri dan harta bendamu itu ada sebagian yang bukan milikmu, itu milik orang yang miskin, yang minta-minta. Wal mahrum, dan ada orang miskin tapi tidak mau minta-minta. Kita yang harus tahu diri, iso rumongso, ojo rumongso iso. Kita harus tahu diri, mana kita deteksi lingkungan ini, kita survei saudara-saudara kita yang seiman, seagama, yang masih butuh bantuan kepada kita. La yu'minu ahadukum, kamu belum pantas mengaku imanmu sempurna sebelum menyintai saudara-saudaramu di sekeliling lingkungan hidupmu ini sebagaimana engkau menyintai dirimu sendiri. Yang kedua, mari kita korbankan kedudukan dengan meninggalkan jabatan yang empuk dan strategis, tetapi ternyata tidak sesuai dengan kemampuan, sehingga membawa akibat yang tidak produktif sifatnya untuk akselerasi pembangunan umat ini. Nabi mengatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'ah. Pangkat, jabatan, kedudukan kalau diserahkan mereka yang tidak mempunyai skill, kapabel, tidak mempunyai profesional yang tinggi, tunggu sajalah saat-saat kehancurannya. Marilah kita berkorban ambisi dan sikap egoisme, keinginan pribadi, sehingga generasi penerus dapat merasakan nikmatnya kehidupan demokrasi di negeri ini. Hadirin, semua ini harus segera kita lakukan. Semua ini harus segera kita lakukan sebelum datang ramalan Nabi. Apakah sudah terjadi sekarang atau esok hari nantinya? Wallahu a'lam. Tetapi Nabi pernah memberikan ramalannya. Badiru bil a'mali sholihati fasatakunu fitanun kaqitta'il lailil mudlim yusbihu rajulun mu'min wa yumsi mu'minan kafirun wa yumsi mu'min wa yusbihu kafirun yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Segera kamu berbuat amal yang baik, amal soleh, sebelum datang fitnah. Begitu besarnya fitnah nanti bagaikan malam. Apabila malam sudah datang, sulit membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Pagi hari orang masih beriman, sore nanti sudah bergeser menjadi orang kafir. Sore hari masih beriman, pagi harinya menjadi kafir. Apa sebab? Sebab banyak orang yang menggadaikan hidup akhirat, surga yang abadi dengan sekedar kenikmatan dunia yang sesaat ini. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, puncak pengabdian dan kebaktian yang berbentuk jihad dan pengorbanan sebagai jawaban atas panggilan dan seruan Allah yang dicontohkan, ditoladankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan seluruh keluarganya kepada kita. Bagaimana caranya melaksanakan perintah Allah di dalam diri dan kehidupan ini? Antara lain intinya ada 3 sebagai penutup. 1, tidak ada kompromi di dalam menegakkan akidah. Bila mana perlu hijrah. Tidak ada kompromi antara menegakkan tauhid dengan kebudayaan syirik, musyrik. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kamu campurkan yang baik dan yang buruk. Jangan kau sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Ibrahim, kekasih Allah, Khalilullah, rajanya Namrud, tidak menghendaki ajaran yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ayahnya sendiri yang memproduk berhala-berhala menjadi sesembahan sebagai pesaing menegakkan nilai akidah ketauhidan kepada Allah. Tetangga masyarakat kaumnya
tidak menghendaki lagi. Apa yang dipilih oleh Ibrahim? Hijrah ke Palestina. Allahu Akbar. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Surat As-Saff ayat 99. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku akan hijrah menemui Allah. Tugas misi risalah Islam tidak hanya di sini. Palestina masih menampung sayahdin, dan sungguh Allah akan pasti memberi hidayah kepadaku. Yang kedua hadirin, untuk mewariskan nilai-nilai pengorbanan perjuangan kepada generasi muda, ini dibutuhkan suri toladan, contoh dari kita-kita generasi tua yang ada sekarang ini. Bukankah Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya kamu sebagai generasi tua takut apabila generasi muda, anak-anak muda, keturunanmu, penerusmu, pewarismu ini hidup dan kelemahan iman, sehingga menjadi berat untuk ibadah dan amal soleh. Kelemahan ekonomi, sehingga akan dijajah oleh para konglomerat, para oligarki. Kamu harus khawatir, generasi penerusmu ini akan lemah ekonominya, lemah ilmunya, lemah imannya. Untuk itulah falyattaqullah, ajarkan ketakwaan kepada mereka. Falyaqulu qawlan sadida, ajarkan berkata-kata yang baik dan benar. Terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hidup dan kehidupan ini memang yang namanya perjuangan dan pengorbanan tidak akan bisa dilepaskan dalam kehidupan hamba-hamba Allah yang beriman. Umat Islam terutama di zaman Nabi sampai mencapai kejayaan Islam, masa keemasan Islam, itu karena jiwa perjuangan pengorbanan dari kaum muslimin muslimat pada saat itu. Sehingga mereka menorehkan sejarah keemasan masa-masa kejayaan Islam. Itu butuh perjuangan pengorbanan. Lalu bagaimana keadaan kita umat Islam sekarang dan yang akan datang? Allah hanya memberi pesan sebagai penutup surat Al-Baqarah ayat 134. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Mereka adalah umat yang lalu dengan segala torehan prestasi, perjuangan, pengorbanan umat-umat pada saat itu sehingga Islam bisa mencapai kejayaannya. Mohon maaf, walakum makasabtum. Lalu untuk kita-kita yang hidup sebagai generasi yang ada sekarang ini, makasabtum, apa prestasimu? Mana perjuangan dan pengorbananmu untuk iman dan Islam ini? Nasib umat Islam sekarang dan yang akan datang bukan ditentukan oleh umat Islam masa lalu, tetapi itu tergantung dari sejauh mana kita rela berjuang dan pengorbanan yang disimbolkan oleh Allah dengan menyembelih ternak yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita semua dipilih dan terpilih oleh Allah sebagai umat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika muflihun. Hendaknya kamu sebagai umat yang terbaik tampil di tengah masyarakat, menyampaikan kebenaran, mengingatkan apa yang dibenci oleh Allah, dan kamu pasti akan muflihun, mencapai kemuliaan dan kejayaan. Marilah kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa kepada Allah. Ad-du'a usyihahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Terutama kita berdoa pada saudara-saudara kita umat Islam di belahan bumi
Afrika Utara, Somalia, apalagi di Palestina, Gaza, Rafah, yang sekarang nasibnya sungguh sangat memprihatinkan. Kita berdoa semoga la yaruddul qadra illa doa. Tidak ada yang bisa menggeser takdir Allah yang jelek illa doa, kecuali doa. Wala yazidu fil umri illal bir, dan tidak bisa satu pun yang bisa menambah berkah sisa umur kita kecuali albir, ketika kita harus berbagi semangat, kesenangan, kebahagiaan, kesejahteraan kepada sesama-sama hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal fawza bil jannah wal afwa 'indal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, suatu jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang yang Engkau kasihi, ya Allah. Ya Allah, semoga kami ini tidak akan menyusuri jalan-jalan yang sesat, suatu jalan yang pernah dilalui oleh orang-orang yang Engkau murkai, ya Allah. Ya Allah, berilah kami kekuasaan di tengah kelemahan kami sekarang ini, ya Allah. Berilah kami kekayaan iman, ilmu dan harta di tengah-tengah kemiskinan kami, ya Allah. Hiasilah roh dan semangat kami, ya Allah, dengan makna kalimat tauhid, agar kami mampu memancarkan cahaya Islam, sehingga dunia dan penghuninya akan silau, bukan oleh mata pedang dan senjata kami, ya Allah, tetapi mereka silau oleh pancaran akhlakul karimah dan jejak-jejak tingkah laku kami yang mempesona. Allahumma ya Allah, ampuni ya Allah kesalahan kami, kesalahan serta dosa orang tua kami yang telah bersusah payah berjuang, berkorban mendidik kami, sehingga kami sampai saat ini hidup sebagai hamba-Mu yang muslim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.